Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini merupakan kisah yang berjudul Pelet Darah Kotor. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu saya mengingatkan untuk kalian semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Dengarkan baik-baik, pergunakan earphone terbaik kalian untuk mendengarkan cerita kali ini karena untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Panggil saja namanya Ara. Dia adalah sahabatku di bangku SMA. Kami sangat akrab, hingga tidak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Ara adalah seorang primadona di sekolah kami. Dia banyak disukai banyak orang, ya karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meskipun begitu, Ara tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja, kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik ya seperti itu. Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang diberitahu oleh dia. Ara bukanlah gadis yang matre ataupun pilih-pilih pacar secara fisik. Setauku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari kulihat Ara menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tidak sendirian, ternyata dia sedang bersama pacarnya, panggil saja namanya Aryo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah kulihat Aryo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Ara. Kulihat air matanya membasahi pipinya. "Hei, kenapa sih? Sini aku peluk," tanyaku. "Aku putus," jawab Ara sambil menyeka air matanya. "Aduh Ara, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya saja, besok juga dapat lagi." Jawabku memberi semangat. "Yang ini beda, aku tuh sayang dia beneran, karena dia itu benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat, 30 km demi antar jemput aku, dan tidak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput, ya selalu saja diajakin makan. Dia dewasa, tidak pernah marahin aku." Sudah. Kamu ini cantik sayang, aku temenin kamu buat move on deh. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia. Rayuku pada Ara mencoba menghibur. Ara pun mengangguk tanda setuju dengan pernyataanku barusan. Setelah hari itu kami sering mengisi waktu yang kegiatannya itu lebih manfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Ara ini kok belum bisa move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Ara yang menelepon. Dalam keadaan mengantukku, aku angkat teleponku. "Halo Ara, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku?" "Ah, siapa emang?" Jawabku makin penasaran. "Besok ya, aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu sudah aku kasih tahu kalau aku udah move on." "Oke lah, besok ketemu di sekolah ya," jawabku sambil menutup telepon. Keesokan harinya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Ara dengan senyum sumringah menghampiriku. "Seneng banget deh." "Iyalah, dapat pacar baru," jawabku. "Masih calon, ini fotonya," jawabnya sembari nyodorin HP. "Gimana, cocok nggak?" tanya Ara meminta pendapatku. Seperti biasanya, kalau menurutku tidak cocok, tapi mau gimana lagi? Seleramu kan yang romantis dan lucu, jawabku. "Ah, yang ini lain, wajahnya oriental," jawab Ara mencoba membela. "Ah, apa? Sejak kapan kamu mentingin wajah?" Jawabku makin kaget. "Iya, sejak kemarin kenal dia." Obrolan itu berlanjut
sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran, tidak biasanya Ara mengutamakan fisik daripada perasaannya. Sampai aku berpikir jangan-jangan Ara tidak sungguh-sungguh suka lelaki itu. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Ara intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja selayaknya anak tahun 2007-an pacaran. Namun beberapa bulan kemudian tiba-tiba saja Ara menjadi seorang pendiam, dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya aku beranikan lancang bertanya, "Hei, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih?" Ara hanya melirik, tapi masih tetap diam. Aku pun kembali bertanya, "Apa aku ini pernah menyakiti kamu? Sampai kamu menjauh dan juga gak mau cerita?" Ya bukannya gak mau, tapi mikir lama. Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang ya nanti telepon ya, aku tunggu. Aku pun pergi meninggalkan dia tetap dalam diamnya. Setelah itu malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Ara menelepon. "Iya Ara, sudah siap cerita kamu?" "Kalau aku sudah siap jadi pendengar yang baik kok," jawabku. "Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita tapi kamu diam dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau aku udah kelar kamu boleh nanya ke aku." "Oke deh," lanjutku. "Meski bulan pertama karena kamu udah tahu semuanya. Bulan kedua ketiga aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra, nama cowoknya yang sekarang, dan tidak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan juga waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku tuh." Gila. Apa mungkin kamu udah diapa-apain sama dia, Ra?" "Sorry nyerobot." Tiba-tiba saja aku menyelanya. Belum gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya gak bisa jauh-jauh gitu. Dia gak ngabarin semenit, aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang, tidak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan tidak bisa karena tidak ada bensin, ya aku beliin. Kalau di jalan lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya kok rasanya cinta banget sama Putra? Aneh loh, Ra. Temen aja kamu kayak gitu. Padahal biasanya cowok yang gitu ke kamu. Lah ini kok kebalik ya? Ya entahlah. Ya aku jalani aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita kok. Oke deh, hati-hati ya Ra, jaga diri. Singkat ceritanya, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Ara berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya, hingga suatu hari tingkah Ara semakin aneh. Ara jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Ara yang ku kenal dulu. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, aku nyoba nanya langsung ke Ara. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Aku pun langsung tanya ke Ara. Ra, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran aku, kenapa kamu yang repot? Jawab Ara dengan ketus. Ara, ingat kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Ra. Kesempet apa sih lu? Lanjutku. Udah ya cukup. Aku ngerasa bosan pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, tidak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja buat bertahan, jawab Ara. Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Tidak nyangka aja, kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin gitu? Karena rasa kasihanku ke Ara, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Ara ini. Tanpa Ara ketahui, aku ketemu kakaknya, panggil saja Mbak Dia. Ketika Ara tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik-rintik.
Kamu nyari Ara ya? Aranya nggak ada tuh, keluar, tidak pamit lagi. Enggak kok mbak, justru kesini aku mau nyari mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama mbaknya. Loh, kok tumben? Emang penting banget tuh. Soal apa? Sambil mengangguk, aku pun menjawabnya. Soal Ara mbak. Mbak dia tampak terkejut, seakan sudah tahu isi pikiranku. Mbak dia pun melanjutkan. Apa Ara banyak yang berubah? Aku mengangguk. Sudah kuduga, tapi aku bingung mau nanya ke siapa, mau nanya ke Ara langsung gak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Lanjut dari mbak dia. Nah itu mbak yang harus kita cari tahu. Aku ada sedikit info, tapi mbak janji ya jangan dibilangi ke Ara. Nanti Ara marah sama aku, malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan mbak sama Ara. Oke lah, janji. Ayo cepat cerita, aku tak dengerin. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Aku mulai cerita. Mbak tahu nggak soal Putra? Dia pusat masalahnya. Semenjak kenal Putra, Ara berubah drastis. Bahkan dari curhatannya Ara, cerita intinya si Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin atau makan di warung. Bahkan berani minta belikan baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Ara bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh mbak, nek aku jadi Ara, ya wis gak kuat mbak, kabur aja aku. Astaga, adikku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu kalau pacaran. Oke, besok mbak akan cari tahu soal Putra, asal-usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya. Pinta mbak dia. Siap mbak, demi keselamatan Ara aku siap melakukan apapun itu. Aku pun pamit pulang. Lalu keesokannya aku melakukan tugas dari mbak dia dengan sempurna, dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu, sejauh apa Ara curhat ke kamu? Tanya mbak dia. Kata Ara, dia sering main ke rumah Putra. Di sana Ara sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk, jawabku. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk ternyata dari rumah Putra ya. Aku hanya mengangguk, mengiyakan. Tiba-tiba mbak dia tercekat. Gawat ini, gumam mbak dia. Kok gawat mbak? Kenapa emangnya mbak? Tanyaku penasaran. Bisa jadi lauk itu yang bikin Ara berubah. Loh kok bisa? Tanyaku makin penasaran. Aduh kamu iki gimana toh? Yaudah besok wes tak jelas ke. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu, nanyain kenapa adikku bisa jadi se-error ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat mbak dia kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari mbak dia. Beberapa hari lamanya mbak dia tidak ada kabar. Sambil menunggu aku mendekati Ara lagi supaya Ara mau terbuka lagi kepadaku, namun sia-sia. Sekarang Ara benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga kepadaku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Ara. Di tengah-tengah kegalauan, tiba-tiba mbak dia menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, mbak dia langsung menyuruhku masuk ke rumah. Sini masuk, duduk cepat. Iya mbak, iya. Gimana mbak? Sebelumnya sorry ya Dengan terang-terangan, habis kita ngobrol dulu itu, Ara langsung tak bawa ke orang pintar. Merinding aku, cerita mbak dia. Tuh kan makanya Ara sekarang tertutup sama aku mbak. Udah gak apa-apa, yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang. Yang benar mbak, curang gimana? Tanyaku kaget. Ara itu udah kena guna-guna lewat makanan sama minuman yang Ara makan dan bawa pulang dari sana. Setelah mbak selidiki, si Putra ini kakeknya seorang dukun. Bukannya seuzon ya, tapi perubahan Ara itu tidak lazim. Mbak, serem deh. Balasku masih terkejut. Iya bener, orang pintarnya itu bilang Ara itu udah kenyang, kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh,
Kalau Ara bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna itu, pinta dia. Aku usahain, ya bakalan bantu Ara mbak, buat tetap stay di rumah. Makasih ya, beneran kan, aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Sama-sama mbak. Sejak itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Ara supaya tidak lagi bertemu dengan Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Ara, namun Ara yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Ara dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Ara tiba-tiba menolak untuk kutemani saat berangkat sekolah. Saat ku telepon Ara buat janjian berangkat bareng lagi ke sekolah. Hei Ara, nanti kita masuk siang barengan lagi ya. Sorry aku gak bisa, di rumah lagi repot. Oh gitu ya. Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar, jadi nanti aku berangkat awal naik angkot. Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya. Oke deh. Percakapan lewat telepon pun kami sudahi. Siang hari saat aku sampai di sekolah, ternyata Ara belum sampai juga. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu, namun Ara belum juga sampai. Hingga pada akhirnya kulihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah, dan di luar gerbang kulihat Putra di atas motornya. Ternyata si Ara ini janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas, Ara lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti bulan, Ara jadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah, matanya itu sembab. Aku semakin kasihan karena tidak tahan lagi aku mencoba membujuk Ara untuk bercerita. Hei Ra, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kau ungkapkan tapi kau tidak siap berbicara. Teleponlah aku, kapan saja aku siap. Ara hanya mengangguk. Berhari-hari ku tunggu Ara tidak kunjung menghubungiku, dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Ara menelepon. Di seberang sana ku dengar suaranya menangis sesenggukan, sampai-sampai sapaanku tidak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Ara mulai berbicara. Please, kuatkan aku, jangan pergi meski aku menyebalkan. Hei, kenapa tiba-tiba kamu bicara gitu? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik kok. Tiba-tiba Ara berbicara. Jangan jijik sama aku ya. Aku kaget. Kenapa Ra kamu? Aku ucap Ara terbata-bata. Aku kotor Setelah ngomong begitu, Ara kembali menangis sejadinya. Aku pun ingat dan benar-benar ikut nangis juga karena tahu apa yang Ara maksud. Ara, kamu di mana? Ayo aku temani. Aku di rumah, please peluk aku, jawab Ara masih menangis. Oke, aku kesana sekarang. Lalu aku bergegas ke rumah Ara. Sesamanya di sana, dan ku temui Ara di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia, kemudian dia bangun dan memelukku erat. Benar katamu dan gak dia, Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia ngambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan terdiam sejenak kesucianku. Cerita Ara sambil masih terus menangis di pelukanku. Please aku udah gak tahan lagi akhir-akhir ini. Dia sering mukul aku, mendorong, menampar, dan ngancam mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun, lanjut Ara. Ra, cepat minta maaf lah sama Tuhan. Bertobatlah, segera perbaiki semuanya. Tinggalkan dia. Percaya sama aku, kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Ra. Ara menggelengkan kepala sejenak. Lalu, gimana aku bisa? Aku sudah gak layak, Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu. Aku pun mencoba menghibur dan menguatkan hati Ara. Ya gak semua laki-laki bajingan kayak Putra.
Masih banyak laki-laki yang baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya, asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please percaya sama aku, Ra, atau aku akan membiarkan kamu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan, tegasku. And please keluar dari kamarku, pulanglah, tinggalkan aku dulu. Sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tidak ingin Ara terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Ara masih berat untuk bangkit, karena memang menurutku bukan suatu yang mudah. Meski demikian, aku tidak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon. Yang membuatku gembira, meski Ara masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Ara menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah, hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya meski sering terdengar mereka cekcok. Kata Mbak Dia, Ara sekarang jadi lebih sabar dan tidak gampang marah, hingga aku menyeletuk. Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya, Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Ara bisa sampai rela banyak berkorban, bahkan kesuciannya. Bukan cuma pelet, tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Aku pun terkejut. Astaga, Mbak, sampai segitunya? Tanyaku. Iya, alhamdulillahnya sekarang si Ara sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia, jawab Mbak Dia. Oke deh, Mbak, lain waktu aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Ara. Sejak itu aku berusaha kembali menghubungi Ara dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usia hubungan Ara dan Putra, ada hal yang mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Ara takluk tiba-tiba berubah. Semakin takut kehilangan Ara. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Ara. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Ara. Aku merasa itu aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung pada Ara. Hai Ra, wah senang deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini, sapaku. Ya syukur En, aku masih waras, semoga ini seterusnya, amin. Amin. Bener deh, bangga aku. Jangan bangga dulu, ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Aku pun heran, dan tentu saja penasaran. Lalu, Ra, maksudmu? Tanyaku. Lihat aja nanti. Maksudmu kamu gak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tanyaku lagi. Ya tunggu saja. Ara pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Ara yang sekarang aku lihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tidak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Tapi kenapa Ara memiliki dendam dalam hati yang begitu membara? Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Ara? Untuk menjawab itu semua, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Ara dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Ara, dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari saat di rumah Ara, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Ara bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya karena Ara mampu bertahan hingga 3 tahun, ataupun tahun ketiga maksudnya. Ya, aku pun berinisiatif untuk membantu Ara ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawa teh ke depan, dengan keras Ara menolaknya. Aku bawain tehnya ya Ra ke depan. Lancang kamu En, jangan ikut urusanku, jawab Ara sambil melotot. Gitu amat sih. Gak bisa apa pelan-pelan dikit? Gak pakai melotot juga. Ara memandangku dengan tajam. Lalu, sana kamu bawa cemilan ini saja. Iya deh.
Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tidak dapat kubendung. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak, hal apa yang bisa membuat Ara marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja, atau bagaimana? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Ara menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika takut ketahuan. Beruntung Ara tidak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Tangan Ara merogoh ke dalam celananya. Tidak lama kemudian kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya kenapa Ara melakukan itu. Jijik sekali aku melihatnya, tanganku gemetaran dan dingin. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Ara datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tidak enak badan. Sesamanya di rumah, aku segera menelepon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya. Kok orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu sembari berdoa untuk kebaikan kami semua, karena aku curiga Ara sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya telepon berdering dari Mbak Dia. "Halo Mbak, gimana?" Aku pun langsung menodong dengan pertanyaan. "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini." Mbak, kok gitu Mbak? Ara nggak apa-apa kan?" Lanjutku bertanya. "Aranya baik En, bahkan kata orang pintar Ara sudah tidak dibawa pengaruh guna-guna untuk pengasihan itu." "Tapi kabar buruknya apa Kak?" tanyaku penasaran. Ara berniat membalas dendam lewat pelet ketirengget." "Astagfirullah Mbak, yang benar." "Iya En, kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi ini bisa menuduhkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, atau wong sing disambati, dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki si empunya. Aku tidak nyangka En, kenapa bisa Ara berbuat begini ya?" "Mbak sabar ya Mbak. Meskipun aku rasa patut, namun itu udah gak wajar. Bagaimana soal imbal baliknya Mbak?" tanyaku kembali. Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tidak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata jika sampai nanti Ara dan Putra bisa bertahan sampai menikah, ya Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Ara. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Ara akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah Mbak, gak nyangka ya Ara bisa melakukan itu. Siapa juga sih yang nyangka En? Terus sekarang harus gimana Mbak? Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa tuh En, sirik. Tapi gimana Mbak? Ara yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please tetap bantu aku demi kebaikan Ara, pinta Mbak Dia. Oke deh Mbak, aku tunggu kabar selanjutnya ya Mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Ara seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah dan Ara sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja Ara sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerja hanya 30 km atau 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk berbicara. "Mbak, sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Kok sampai kesannya Ara itu minggat, nggak ada jelas kabarnya?" "Aku bingung mau jelasinnya En. Aku takut kamu tambah bingung juga. Yang mending bingung Mbak daripada gantung nggak ada kepastian gini." Akhirnya Mbak Dia pun mau bercerita. "Ya udah, aku ceritain dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Ara kasih darah mens itu ke minuman Putra, Ara jadi lebih tega ke Putra.
Bahkan Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Ara. Aku pernah dengar Ara minta Putra buat ngembaliin keadaan seperti semula. Ara minta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Ara. Ketika aku ingin menengahi, Ara melotot dan mengancam bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran kenapa Putra bisa setakut itu sama Ara, sampai orang tuaku aja nggak bisa ngehalangin kemauan Ara itu. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Ara, namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan segera berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Ara. Namun ternyata dalam masa penantian itu Ara justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Ara emang kerja tapi dia sulit dihubungi, nomor selalu ganti, jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus dan Ara punya gandengan baru. Aku pun terkejut. Ara kok jadi separah ini sih, Mbak? Nggak parah lagi, gila dia. Hari tanggal udah ditentuin, dianya malah kabur dan ninggalin Putra, bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra itu telepon aku sambil nangis-nangis. Udah di sana kerjanya kasar buka lahan, di hutan susah sinyal, bisa pegang HP, kalau malam aja malah Ara kayak gini. Aku pun tidak bisa berkata-kata lagi. Oke, fix aku harus ketemu Ara dan nanya maunya apa. 1 minggu kemudian, hari Sabtu, aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Ara. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Ra, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kalau kamu kesini hanya buat hakimin aku, mending kamu pulang, Enggak gitu, kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih kamu? Aku tuh udah capek banget ya ngadepin Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mentingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar. Aku nuruti apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku, bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sabar, sakit jiwa raga aku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu, ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih cewek sebaik aku, terus masih dia tundukin pakai guna-guna, sampai aku rela melucuti harga diriku, bahkan disakiti dia, masih iya-iya aja. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tak pantasnya, bagaimana dia meres aku, bagaimana dia ngelukai hati aku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tidak akan luluh, karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena ketik kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan mata tajam, Ara menatapku. Astaga, oke kalau gitu, aku gak akan ikut campur deh. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkanmu, Ra, bahwa efeknya tidak baik buat kehidupanmu ataupun Putra, tegasku. Aku tidak peduli, yang jelas karma itu ada, dan setelah tugasku selesai mengangkat getih kotor ini, yang akan melanjutkannya, jawab Ara. Aku pun berlalu begitu saja, tanpa menghiraukan Ara yang mukanya lebih mirip orang kesetanan sedari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan juga Ara lama tidak berjumpa, bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April 2012, tiba-tiba HP ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil, karena ya heran, buru-buru ku angkat saja. Halo? Ada apa, Putra? Sambil menangis sesungguhkan Putra bertanya. Bener ya besok Ara mau ijab kabul? Aku nggak tahu, soalnya udah hampir 2 tahun nggak ketemu sama dia. Siapa yang kasih kabar kamu? Tanyaku balik. Aku tahu dari teman kita, selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, curhat Putra.
Telingaku rasanya sudah tidak tahan mendengar tangis putra. Lalu dengan jahatnya aku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. Halo Mbak. Halo, kamu pasti mau nanya soal Ara bukan? Mbak kok tahu? Dari tadi Putra meneleponku, tapi aku tidak kuasa mengangkat teleponnya. Kenapa bisa begini Mbak? Ini sudah jadi pilihannya En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka gak akan bahagia. Bisakah aku bicara dengan Ara Mbak? Tunggu ya. Beberapa saat kemudian. Halo, ada apa En? Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan, Ra? Ya sudah En. Lagian hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang kuminta kepada Allah. Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Iya masih En. Sudah kukatakan kan tugasku selesai, dan biar getih kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksudkan, Ra. Saat pertama kali ku celupkan getih itu dalam minumannya, sejak itu aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tidak akan ku beritahukan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama weton niat, rapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku En. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah berbahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa lalu, biarlah aku yang menanggungnya. Kumohon kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi, karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosaku juga. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar cerita dari Ara. En, hari ini aku melakukan ijab kabul. Doakan aku untuk kebahagiaan kami ya. Aku hargai segala yang kamu lakukan. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya, Ra. Amin. Percakapan kami berakhir dan hatiku berdebar kencang. Seakan tidak percaya ada hal segila ini terjadi di sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getih rengget atau darah kotor. Hal yang tidak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Ara. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita kepadaku tentang perasaannya. Bahkan tak jarang Putra meneleponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Ara terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah menyia-nyiakan Ara selama ini. Putra merasa sekarang hidupnya sangat sulit. Ya, dari segi apapun itu, dia merasa sangat-sangat sulit. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertobat. Semenjak itu Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Ara, saat Ara mengandung anak keduanya. Ara pun bercerita kepadaku waktu itu tiba-tiba di HP Ara masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia, selamat atas kehamilanmu. Ara menodongku dengan pertanyaan apakah aku yang memberitahukan kepada Putra. Ya aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya kembali lagi ada SMS masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Ara bercerita kepadaku atas kejadian ini. Kamu Sira aneh-aneh, kenapa sih dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah menyerahkan semuanya sama Allah? Aduh, itu lagi yang kamu bahas En. Sekarang kan udah kuserahin sama Allah. Kamu gak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain? Bukan rahasia. Tuh suamiku udah tahu segalanya En. Aku jujur sama dia kecuali soal ketirengget itu. Sudah Lara, aku lama-lama takut juga sama kamu. Iya makanya biarin aja tuh Putra, gak usah ditanggepi.
Ya terserah deh. Sejak itu Ara sering menerima SMS dari nomor yang sama. Meskipun Ara berganti nomor telepon, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bisa bikin Ara takut. Ara pun menunjukkan pesan itu kepadaku. Sampai kapanpun akan aku tunggu candamu. Yang kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku sehingga aku seperti ini. Tolong jika aku salah maafkanlah. Namun tidak pernah satu SMS pun Ara balas. Bahkan kabar terakhir pun yang aku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi namun orang tuanya tidak merestui, dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman karena yang dia mau adalah sosok yang seperti Ara. Bayangan Ara selalu membayangi hidupnya. Terkadang tidak sampai hati aku memikirkan itu semua, merasa tidak mampu kalau menjadi Ara maupun Putra. Dan bagaimana dengan Ara? Mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan bagaimana dengan kisah ini. Berikan komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share juga agar channel ini bisa berkembang menjadi jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Ya, dengan kalian juga channel ini bisa sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena dengan itu kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Ya, akhirnya kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga kita dapat mengambil banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya tentunya yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Intinya jangan membalas apapun itu dengan sebuah dendam, karena itu nantinya akan berakhir tidak baik ya teman-teman. Pokoknya video ini saya akhiri dan sekian terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.